polanya, ada patternnya. Pergerakan naik disebutnya pergerakan bullish, itu ada strukturnya. Satu pergerakan dikatakan naik atau dikatakan bullish ketika mencapai atau sesuai dengan struktur marketnya. Struktur market dari pergerakan bullish. Jadi ada 3 pergerakan di market, mau forex, mau kripto, mau saham, mau apapun. Ada 3 pergerakan. Yang pertama pergerakan bullish. Bullish ini apa? Naik. Maka strukturnya akan seperti ini, Pak. Ini ada low, baru dia ciptakan high, baru dia turun tidak sampai lebih rendah dari low sebelumnya, makanya disebut tinggi yang merendah, higher low. Dia turunnya tidak sampai melebihi low sebelumnya, maka ini valid menjadi higher low. Setelah itu dia naik melebihi tinggi sebelumnya, maka ini disebut tinggi yang meninggi atau higher high. Lalu turun lagi tidak sampai melebihi rendahnya ini, maka ini disebut higher low, higher high. Ini struktur valid menjadi struktur market bullish. Makanya kalau kita mau ngelong, kita entry di sini, SL-nya ya di bawah sini. Kenapa? Saat ini tidak lanjut naik tapi malah bablas turun sampai bisa menembus ini, maka struktur bullish patah. Paham? Misal kita entry long di sini, SL kita ya di sini, SL-nya. Kenapa? Saat harga tidak lanjut naik tapi bablas turun sampai break ini, struktur bullish-nya patah. Cara membatasi resiko dengan cara seperti ini, Pak. Tahu higher low sebelumnya di mana, swing low sebelumnya di mana. Kalau kita menempatkan SL jauh di bawah sini, akan dikejar. Kenapa? Struktur bullish-nya patah. Periode berapa Pak dilihat? 4 jam. Bisa dipahami ya? Nah, struktur market ini menjadi kunci juga. Kita mau entry apa? Ya, batasin resiko dengan cara begini. 4 jam. Misal, ini ada high, ada higher high, ada higher high. Perhatikan, ada higher high, ada higher high lagi. Ini wajib turun, Pak, untuk dia ciptakan higher low. Higher high tidak akan menciptakan higher high baru kalau dia tidak menciptakan higher low dulu. Bisa dipahami? Ibu-ibu, ampun banget berat ini. Jago-jago ibu-ibunya Pak. Saya ulang pelan-pelan. Ini kan tinggi, Pak. Ini high. Oke. Syarat dia menciptakan higher high, dia wajib membuat higher low. Bikin tangga intinya gitu. Jadi dia butuh tangga pijakan untuk naik lebih tinggi. Oke. Ini yang saya ceritakan di skenario-nya Bitcoin. Saya menganggap waktu itu hitungan saya 50 sampai 55 itu di higher high. Maka dia wajib bikin higher low di 30 sama 35. Tapi patah, higher high-nya bablas ke 73, gila.
Yang namanya market kita nggak bisa intervensi, Pak. Iya. Kita cuma bisa menghitung secara histori sama price actionnya aja, technical analisa. Ini patokannya, ya. Kalau ini higher high, dia mau menciptakan higher high baru, yang dia lakukan apa? Dia harus turun dulu untuk ciptakan higher low. Maka saat kita tahu di sini higher high, oke? Di sini higher high, udah short aja. Rumusnya higher high ketemu higher high, short. Sampai di mana TP kita? Sampai di atasnya higher low sebelumnya. Jangan sok-sokan percaya diri akan nembus. Jadi TP-nya di mana? Di sini. Di atasnya higher low. Kenapa? Saat dia bikin higher low, oke? Kemungkinan dia akan bikin HH baru. Tapi kalau ini nembus terus begini, ini market patah sudah. Makanya di keilmuan Scott Money Concept ini namanya chain of character atau COCS, chain of character atau break of structure, bos. Tergantung dari market structure-nya. Harus paham dulu market structure seperti apa. Ini pergerakan naik. Pergerakan turun pun sama, dia punya struktur juga. Ada tinggi, ada rendah, ada rendah yang meninggi, ada rendah yang merendah. Sama aja, Pak. Ini lower high, ini lower low. Jadi saat ada pergerakan tinggi, dia menciptakan low. Kalau dia ingin menciptakan lower low, syaratnya dia harus bikin lower high. Nggak mungkin low aja, terus turun terus, nggak mungkin, Pak. Market itu punya structure-nya. Makanya kalau ingin menguasai keilmuan trading, cukup 3 yang saya sampaikan sore ini. Nanti pengembangannya sudah ikutin grup aja, atau nanti saya akan adakan Zoom untuk upgrade. 3 aja menguasai. 1, apa tadi? FVG. Imbalance. Yang kedua, market structure. Yang ketiga, area krusial, support resisten, supply demand. Cukup. Ini pergerakan naik, ini pergerakan turun, bearish. Nah, pergerakan yang ketiga itu pergerakan base atau set way atau kandang babi atau cluster. Jadi pergerakan yang tidak menciptakan struktur. Strukturnya hanya equal high, equal low. Ini base atau kandang babi atau cluster. Ketika dia muncul seperti ini imbalance. Maka munculnya ini membentuk pergerakan yang apa? Kalau ada base atau ada pergerakan sideways, lihat munculnya. Kalau dia munculnya dari drop base, ini patahnya kemana? Keluarnya kemana? Kalau dia keluarnya ke sini, maka dia drop base rally. Ini akan lanjut naik, Pak. Tapi kalau dia patahnya ke sini, dia lanjut drop base. Ini di kelas training saya ajarkan. Ya. Oke, FVG sudah, market structure sudah. Ya. Sekarang kita mau lanjut ke area krusial.